Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Momo. Seperti biasa, di sini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Kali ini, aku ingin bertanya pada kalian. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kejahatan paling kejam dilakukan oleh orang yang paling dekat, orang yang seharusnya menyayangi kita? Inilah kisah pilu seorang ibu yang harus berjuang melawan mertuanya sendiri, yang tega ingin melihat cucunya tiada, hanya karena alasan harta dan status. Kisah ini berjudul, Kejam. Mertua sengaja tak memberikan anakku susu seharian agar anakku cepat tiada. Dia tak sudi memiliki keturunan dari rahimku, karena aku wanita dari keluarga miskin. Kubuat dia kapok dan tak berani berkutik lagi. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku mohon dukungan kalian dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sebagai bukti bahwa kita ada untuk mendukung para pejuang kehidupan di luar sana, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar dengan format nama, kota, hadir. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka. Matahari pagi menyapa dengan sinarnya yang hangat, menerobos jendela kaca besar sebuah rumah mewah bergaya kolonial. Namun, di dalam rumah itu, kehangatan terasa begitu jauh bagi Maya. Setiap pagi, ia adalah orang pertama yang bangun. Di dapur yang megah, yang bahkan ukurannya lebih besar dari seluruh rumah orang tuanya, Maya sibuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan teh hangat seharusnya membawa kedamaian. Tapi bagi Maya, ini adalah medan perang yang harus ia hadapi setiap hari. Maya adalah wanita desa yang sederhana. Kecantikannya alami, dengan senyum tulus yang mampu meluluhkan hati siapapun. Termasuk hati Rian, suaminya. Cinta mereka bersemi bukan di pesta mewah, melainkan di balik kesederhanaan. Rian, seorang arsitek muda yang sukses, jatuh cinta pada Maya karena ketulusan dan kebaikan hatinya. Namun, kisah cinta mereka yang indah tak pernah mendapat restu dari satu orang. Ibu Rian, Bu Siti. Maya, kenapa sapu ini masih ada di situ? Apa matamu tidak melihat? Suara dingin Bu Siti memecah keheningan. Ia baru saja turun dari lantai atas, mengenakan daster sutra dengan rambut yang tertata rapi. Tatapan matanya lurus, tajam, dan penuh penilaian. Maya segera menoleh dan bergegas mengambil sapu. Maaf, Bu. Saya tadi buru-buru menyiapkan sarapan. Bu Siti mendengus. Alasan. Hanya mengurus rumah sebesar ini saja tidak becus. Dulu, menantu teman saya itu, dari keluarga kaya, punya banyak pembantu tapi tetap bisa mengurus rumah dengan rapi. Kamu, tidak ada pembantu tapi kerjaanmu berantakan. Hati Maya terasa seperti dicubit. Kalimat itu selalu sama. Sindiran tentang dirinya yang miskin, yang tidak sebanding dengan menantu-menantu kaya di luar sana. Maya hanya menunduk, tak berani membantah. Ia tahu, setiap kali ia membuka mulut, hanya akan ada kalimat yang lebih menyakitkan yang keluar dari mertuanya. Bu, jangan mulai lagi, Bu. Maya sudah bekerja keras. Rian tiba-tiba muncul, mencium kening ibunya, lalu mengusap bahu Maya dengan lembut. Kamu ini, Rian, selalu saja membela istrimu. Kamu tidak lihat? Dia itu tidak becus. Pantas saja hidupnya miskin. Bu Siti menepis tangan Rian dengan kesal. Rian hanya bisa menghela napas. Ia tahu, menghadapi ibunya adalah hal yang paling sulit. Ia mencintai Maya, dan ia tahu Maya adalah istri terbaik. Tapi ia juga tidak ingin durhaka pada ibunya. Posisi Rian sungguh serba salah. Sudah, Bu, mari kita sarapan. Nanti Rian telat ke kantor. Rian mencoba mendinginkan suasana. Malam harinya, suasana makan malam juga tak jauh berbeda. Di meja makan yang panjang, Bu Siti terus-menerus membandingkan Maya dengan menantu-menantu lain. Menantu Pak Budi baru saja membuka butik baru. Menantu Tante Vina punya bisnis catering yang sukses. Kamu, Maya, apa yang kamu punya? Hanya bisa menghabiskan uang anak saya, sindirnya sambil menatap Maya penuh jijik. Maya hanya bisa menunduk, mengaduk-aduk makanannya. Air matanya sudah siap tumpah, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tahu, di depan Bu Siti, ia tidak boleh terlihat lemah. Setelah makan malam selesai, Maya membersihkan dapur. Rian menghampirinya, memeluknya dari belakang. Sayang, maafkan Mama, ya. Aku tahu ia tidak bermaksud seperti itu.
Maya melepaskan pelukan Rian dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak bermaksud? Setiap hari, Mas. Setiap hari ia mengingatkanku betapa tidak pantasnya aku di sini. Apa salahku, Mas? Apa salahku karena aku tidak terlahir dari keluarga kaya? Rian membalik tubuh Maya dan menghapus air mata yang akhirnya tumpah di pipi Maya. Kamu tidak salah. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku tidak peduli kamu dari mana. Aku mencintai Maya, bukan hartanya. Pelukan Rian adalah satu-satunya obat bagi luka Maya. Di pelukan suaminya, Maya merasa kuat kembali. Ia menyadari, ia harus kuat, setidaknya demi cinta Rian. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik, berharap suatu hari nanti mertuanya bisa menerimanya. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan dan kesedihan yang campur aduk itu, ada sebuah keajaiban kecil yang mulai bersemi. Maya, yang sedang membersihkan piring-piring, tiba-tiba merasakan mual. Bukan mual karena masakan, tapi mual yang aneh. Mas, aku merasa aneh, kata Maya. Rian yang panik segera membawa Maya ke kamar. Ia membaringkan Maya dan bergegas mengambil teh hangat. Saat kembali, ia menemukan Maya sedang memegang sesuatu di tangannya. Sebuah alat tes kehamilan. Rian mendekat, "Itu apa, sayang?" Dengan tangan gemetar, Maya menunjukkan alat tes itu pada Rian. 2 garis merah muncul dengan jelas. Positif. Tangis Maya pecah. Kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak terhingga. Rian membeku sejenak, lalu air matanya ikut menetes. Ia memeluk Maya erat. Mereka akan menjadi orang tua. Akan ada malaikat kecil yang akan melengkapi keluarga mereka. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan mereka, terbersit sebuah bayangan. Rian tahu, kabar bahagia ini bisa menjadi pisau bermata dua. Ia tahu, bayinya adalah keturunan dari rahim Maya. Dan ia tahu, bagaimana tanggapan ibunya nanti. Babak baru, yang jauh lebih berat, baru saja dimulai. Kebahagiaan Maya dan Rian setelah mengetahui kehamilan itu terasa begitu melimpah, seperti air yang tumpah dari kendi yang terlalu penuh. Namun, mereka tahu, kendi itu rapuh. Dan orang yang akan memecahkannya adalah Bu Siti. Malam itu, dengan hati berdebar, Rian mengajak Maya duduk di ruang keluarga. Bu Siti sedang asyik menonton drama televisi. Rian mematikan televisi, membuat Bu Siti menoleh dengan tatapan kesal. "Ada apa, Rian? Jangan ganggu ibu, ini lagi seru," gerutunya. "Bu, ada kabar baik," kata Rian, mencoba tersenyum. Maya hanya bisa menggenggam tangannya erat. "Kabar baik apa? Kamu naik jabatan?" tanya Bu Siti, matanya kembali ke layar televisi yang mati. "Bukan, Bu. Maya hamil," jawab Rian pelan, namun penuh harapan. Keheningan melingkupi ruangan itu, bahkan suara jangkrik di luar pun seolah berhenti. Bu Siti bergeming. Wajahnya yang semula kesal kini berubah dingin. Ia memandang Maya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah ada sesuatu yang menjijikkan di sana. "Hamil?" ucap Bu Siti, suaranya pelan tapi menusuk. "Anak dari rahimmu?" "Iya, Bu," jawab Maya, suaranya bergetar. "Kamu pikir saya akan senang?" Bu Siti tiba-tiba bangkit, menatap Rian dan Maya bergantian. "Keturunan dari rahim wanita miskin sepertimu? Yang ada, aib keluarga kita akan semakin besar." Rian segera berdiri. "Bu, apa maksud ibu bicara seperti itu? Ini cucu ibu, darah daging ibu juga." "Cucu?" Bu Siti tertawa sinis. "Cucuku harusnya lahir dari darah bangsawan, darah yang sepadan dengan keluarga kita. Bukan dari wanita yang tidak jelas asal-usulnya." Malam itu, Bu Siti mengunci diri di kamar. Tangis Maya kembali pecah. Kehamilan yang seharusnya menjadi anugerah, justru terasa seperti beban berat yang harus ia tanggung. 9 bulan ke depan adalah neraka bagi Maya. Bu Siti tidak menunjukkan sedikit pun perhatian. Saat Maya mual di pagi hari, Bu Siti akan berkomentar, "Pantas saja mual, isinya juga tidak jelas." Saat Maya ingin makan sesuatu, Bu Siti akan melarangnya, "Jangan manja. Dulu saya hamil tidak seperti itu." Rian berusaha melindungi Maya,
Tapi ia tidak bisa 24 jam mengawasi ibunya. Suatu sore, Bu Siti menyuruh Maya menyiram tanaman di halaman belakang yang luas. Maya yang sedang hamil besar merasa lelah, tapi ia tidak berani membantah. Tiba-tiba, ia terpeleset. Untung saja ia tidak jatuh telentang, tapi pergelangan kakinya terkilir. Bu Siti hanya melirik sekilas dari jendela, lalu berbalik pergi tanpa menawarkan bantuan. Sudah kubilang, Rian, istri sepertimu hanya akan menyusahkan. Sindirnya saat Rian pulang kerja dan melihat Maya sedang mengompres kakinya. Di tengah semua penderitaan itu, cinta Rian adalah satu-satunya benteng Maya. Rian selalu mengingatkannya, kita akan hadapi ini bersama. Ini anak kita. Jangan dengarkan kata-kata mama, ya. Kita kuat, sayang. Sampai akhirnya hari itu tiba. Di tengah malam, Maya merasakan sakit yang luar biasa. Rian segera membawanya ke rumah sakit. Di sana, perjuangan Maya untuk melahirkan begitu hebat. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Di luar ruang bersalin, Rian mondar-mandir dengan cemas, sementara Bu Siti hanya duduk di kursi tunggu dengan wajah datar. Ia datang bukan karena peduli, melainkan karena didesak Rian. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan. "Selamat, anak Anda perempuan," ucap suster. Maya menangis haru. Semua rasa sakit itu hilang, digantikan oleh cinta yang tak terhingga saat ia melihat malaikat kecilnya. Bayi perempuan cantik dengan kulit putih bersih dan rambut lebat. Maya dan Rian memberinya nama Bunga. Di dalam kamar perawatan, Rian menatap Bunga dengan penuh cinta. "Sayang, dia cantik sekali. Mirip kamu," bisik Rian. "Mirip kamu juga," balas Maya, air matanya menetes bahagia. Saat Bu Siti masuk, Rian segera menghampirinya dengan senyum lebar. "Bu, lihat. Ini cucu ibu. Cantik, kan?" Rian mengajak Bu Siti untuk mendekat ke ranjang bayi. "Biarin saja," jawab Bu Siti, tanpa ekspresi. "Bu, ayo Bu, gendong dia," pinta Rian, mencoba meletakkan bunga di tangan Bu Siti. Momen itu adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan Maya seumur hidupnya. Bu Siti mundur 2 langkah. Ia menggelengkan kepalanya dengan tegas, tatapannya kosong, seolah-olah bunga adalah benda kotor. "Aku tak sudi. Aku tak sudi memiliki keturunan dari rahimmu, Maya. Aku tak sudi cucuku punya darah wanita miskin," ucapnya dingin, nyaris tanpa emosi. "Akan lebih baik jika dia tidak pernah lahir. Dengan begitu, kamu bisa pergi dari sini dan Rian bisa mendapatkan istri yang lebih pantas." Maya membeku. Kata-kata itu seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya. Air mata tak lagi mampu menggambarkan kepedihan yang ia rasakan. Rian yang melihat itu langsung mematung. Amarahnya memuncak. Bu Siti, tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi, meninggalkan Maya, Rian, dan bayi mereka yang baru lahir, dalam keheningan yang menyakitkan. Kisah tentang kebencian dan perjuangan ini baru saja dimulai. Waktu berjalan dengan cepat. Maya kini sudah kembali ke rumah setelah persalinan. Kehadiran Bunga, malaikat kecil yang begitu murni dan tak berdosa, seharusnya membawa sukacita. Namun, bagi Maya, kehadiran Bunga justru menjadi alasan utama kebencian Bu Siti semakin nyata. Setiap kali Bu Siti melihat Bunga, tatapannya dingin, tak ada sedikit pun kehangatan seorang nenek. Satu sore, Rian pulang kerja dengan wajah serius. Ia duduk di samping Maya, mengusap lembut rambut Bunga yang sedang tertidur pulas di gendongan Maya. "Sayang, ada yang ingin aku bicarakan," kata Rian, suaranya terdengar berat. "Ada apa, Mas?" "Kelihatannya penting sekali," jawab Maya. "Aku harus pergi keluar kota, ada proyek besar yang harus aku awasi langsung," jelas Rian. "Seminggu penuh." Hati Maya langsung mencelos. Matanya menatap Rian penuh kekhawatiran. "Seminggu? Lalu aku dan Bunga bagaimana?" Rian memeluk Maya dan Bunga erat. "Aku tahu kamu khawatir. Aku juga. Tapi pekerjaan ini tidak bisa diwakilkan. Aku sudah minta Mama untuk menjaga kalian. Aku sudah bilang kalau Mama harus baik-baik sama kamu." Maya hanya bisa terdiam. Ia tahu, permintaan Rian itu seperti meminta Bu Siti untuk mengubah tabiatnya yang sudah mendarah daging. Selama ini,
Rian adalah perisai baginya. Tanpa Rian, Maya merasa akan menjadi sasaran empuk dari kebencian Bu Siti yang tidak terbatas. Malam itu, Rian sibuk mempersiapkan segalanya. Ia menumpuk kaleng-kaleng susu formula bunga di dapur, memastikan persediaan cukup untuk lebih dari seminggu. Ia juga mengisi penuh tabung gas, dan menyiapkan segala kebutuhan bunga lainnya. Jika ada apa-apa, kamu harus langsung telepon aku, sayang. Tanpa terkecuali. Jangan diam saja seperti biasanya. Pesan Rian, tatapannya penuh ketakutan akan hal yang tidak terucap. Bu Siti yang melihat semua persiapan Rian, hanya tertawa sinis dari kejauhan. Di dalam hatinya, ia tersenyum puas. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Selama ini, ia tidak bisa bertindak lebih jauh karena Rian selalu ada. Kini, perisai itu akan pergi. Maya, jaga anakmu baik-baik, ya. Jangan sampai merepotkan ibu, kata Bu Siti, suaranya terdengar lembut, tapi matanya memancarkan niat jahat. Susu-susu ini sebaiknya ibu simpan saja di lemari, supaya rapi. Nanti kalau butuh, ambil saja di sana. Tidak usah, Bu. Biar saya saja. Tolak Maya sopan, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tawaran itu. Apa maksudmu? Kamu menolak kebaikan ibu? Cepat sini, biar ibu bereskan. Kamu ini memang tidak tahu diri. Bu Siti mengambil paksa semua kaleng susu formula itu dan membawanya ke dalam lemari di dapur. Pagi harinya, saat fajar baru saja terbit, Rian pamit. Ia mencium kening Maya dan bunga berulang kali. Aku akan segera kembali. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan lupa telepon aku setiap malam. Maya mengantar Rian sampai ke depan pintu, hatinya terasa kosong. Ia melihat mobil Rian menjauh hingga tak terlihat. Ia kembali ke dalam rumah, dan di sanalah, di ambang pintu, Bu Siti sudah berdiri dengan senyum licik. Nah, sekarang tidak ada lagi yang bisa membelamu, bisik Bu Siti, suaranya rendah dan mengancam. Hanya ada kamu, aku, dan anakmu yang tidak aku harapkan itu. Seketika, suasana rumah berubah 180 derajat. Tawa Rian, kehangatannya, seolah ikut pergi bersama mobilnya. Yang tersisa hanyalah hening yang mencekam dan tatapan tajam dari Bu Siti. Maya mencoba bersikap biasa. Ia menggendong bunga, mengajaknya bermain di ruang tamu. Tapi Bu Siti tak membiarkannya. Anak itu berisik sekali. Masuk kamar saja sana. Kamu pikir ini panti asuhan? Bentaknya. Maya pun terpaksa masuk ke dalam kamar, mengurung diri bersama bunga. Beberapa jam berlalu, bunga mulai rewel. Sudah waktunya ia minum susu. Maya membuka lemari dapur yang tadi siang diisi penuh dengan kaleng susu. Namun, betapa terkejutnya Maya, lemari itu kosong. Tidak ada satupun kaleng susu yang tersisa. Jantung Maya berdebar kencang. Ia mencoba mencari ke seluruh sudut dapur, ke dalam lemari pendingin, bahkan sampai ke rak-rak makanan. Tapi nihil. Semua susu formula bunga lenyap. Maya tahu siapa pelakunya. Ia menoleh ke arah Bu Siti yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil minum teh. Senyum sinis di wajahnya seolah mengatakan, "Sudah aku bilang, kan? Kamu hanya akan berdua denganku." Air mata Maya mulai menggenang. Bunga menangis semakin kencang, suaranya memilukan. Maya kini benar-benar terperangkap. Ia sendirian. Rian jauh di sana. Dan di depannya, mertuanya sendiri, yang tega menyimpan dendam hingga merencanakan kejahatan terhadap cucu kandungnya. Tangisan bunga terdengar memilukan, memecah kesunyian yang mencekam. Maya panik. Jantungnya berdebar kencang saat ia memeriksa setiap sudut dapur, setiap lemari, dan setiap laci. Tidak ada. Benar-benar tidak ada satupun kaleng susu formula yang tersisa. Padahal, kemarin sore, Rian menumpuknya di lemari itu, memastikan persediaan cukup untuk seminggu lebih. Suara tangisan bunga yang semakin lemah menusuk relung hati Maya. "Anakku, sayang sebentar ya, sebentar," bisiknya, suaranya bergetar. Ia bergegas ke ruang tamu, di mana Bu Siti duduk santai sambil menyesap tehnya, seolah tidak ada yang terjadi. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu, Maya melihat ada sebuah senyum sinis yang ia sembunyikan. "Bu, susu bunga kemana? Kenapa tidak ada di lemari?" tanya Maya, suaranya terdengar putus asa.
Bu Siti meletakkan cangkir tehnya, menatap Maya dengan tatapan kosong. "Oh, itu, Ibu buang," jawabnya santai. Dunia Maya seolah runtuh. Tubuhnya lemas, ia hampir kehilangan keseimbangan. Dibuang?" "Iya, dibuang," Bu Siti mengangguk. "Memangnya kenapa? Bukankah itu sampah? Keturunan dari rahimmu tidak pantas mendapat susu semahal itu." Maya tidak bisa lagi menahan air matanya. "Tapi, Bu, bunga kelaparan. Dia butuh susu." Bu Siti tega? Bu Siti tertawa kecil, tawa yang tidak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya. "Tega? Tentu saja. Aku memang tidak sudi memiliki cucu darimu, apalagi harus memberinya makan. Lebih baik dia cepat tiada. Dengan begitu, kamu bisa pergi, dan Rian bisa mencari istri baru yang lebih pantas." Kalimat itu bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung Maya. Bunga, di dalam kamar, kini tidak lagi menangis kencang. Tangisannya berubah menjadi rengekan lemah, suara kecil yang menunjukkan bahwa tenaganya sudah habis. Maya segera berbalik, berlari ke kamarnya. Ia harus berbuat sesuatu. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon Rian. Namun, saat ia menyalakan ponselnya, tidak ada sinyal. Ia mencoba lagi, dan lagi. Tetap tidak ada. Ia ingat, di kamar ini sinyal memang sering hilang timbul. Ia harus keluar. "Mau kemana kamu?" Suara Bu Siti tiba-tiba terdengar di ambang pintu kamar. Wajahnya tampak menyeramkan, seperti iblis yang siap menerkam. "Saya mau ke depan, Bu." "Mau telepon Rian?" jawab Maya, mencoba berani. "Tidak usah. Tidak perlu repot-repot. Dia sedang sibuk, jangan ganggu." Bu Siti mendekat, tangannya meraih ponsel Maya, lalu melemparnya ke ranjang. Maya terperangkap. Ia sendirian di dalam rumah besar itu, dengan seorang wanita yang tega melihat cucu kandungnya sendiri meninggal. Bunga kini tidak lagi merengek. Ia hanya terdiam, tubuhnya lemas, kulitnya pucat. Jari-jari kecilnya yang tadi memegang baju Maya kini terkulai lemas. Maya memeluk Bunga erat. Panik, ketakutan, dan amarah bercampur menjadi satu. Ia menatap Bunga yang tak berdaya, lalu menatap pintu kamar yang kini dijaga oleh Bu Siti. "Aku tidak akan membiarkanmu, Bu. Aku akan melindungi anakku. Aku akan berani," bisik Maya, tekadnya kini mengeras bagaikan baja. Matanya yang semula penuh ketakutan, kini memancarkan api perlawanan. Ia menggendong Bunga dengan hati-hati, meraih dompetnya yang tergeletak di atas meja. Ia tidak punya banyak uang, hanya beberapa lembar uang kertas yang ia simpan untuk keperluan darurat. Ini adalah satu-satunya harapan. Maya berjalan perlahan menuju pintu, menghampiri Bu Siti. Tatapannya kini berani, penuh tekad. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus keluar dari rumah ini, demi nyawa anak yang ia cintai. Di balik mata yang berkaca-kaca karena kepedihan, api amarah dan tekad mulai menyala. Maya menatap Bunga yang lemas dalam pelukannya, lalu matanya beralih ke Bu Siti yang berdiri menghalangi pintu. Dalam benak Maya, tak ada lagi ketakutan, yang ada hanya naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dari bahaya paling besar. "Minggir, Bu. Saya mau keluar." Suara Maya terdengar mantap, tidak ada lagi getaran. Bu Siti terkejut melihat perubahan dalam diri menantunya. "Keluar? Mau kemana kamu?" "Hah? Dengan uang berapa kamu mau beli susu? Dan jangan harap kamu bisa lari dari rumah ini." "Saya tidak butuh uang Ibu. Saya hanya butuh Bunga selamat," jawab Maya, sambil mendekat ke arah pintu. Bu Siti dengan cepat merentangkan tangan, berusaha menghadang Maya. "Tidak. Kamu tidak boleh keluar dari sini. Biar anakmu tahu rasa tidak tahu diuntung itu seperti apa." Tanpa ragu, Maya menepis tangan Bu Siti dengan sekuat tenaga. Ia tidak peduli jika tindakannya dianggap tidak sopan atau durhaka. Yang ia pikirkan hanya Bunga. Maya membuka pintu, lalu berlari sekencang-kencangnya keluar dari rumah megah itu, hanya beralaskan kaki telanjang dan pakaian seadanya. Sambil memeluk Bunga yang tubuhnya sudah terasa dingin, Maya berlari menuju rumah tetangga terdekat, Ibu Sinta, seorang wanita parubaya yang baik hati. "Ibu Sinta, tolong saya, Bu," teriak Maya panik sambil mengetuk pintu.
Ibu Sinta segera membuka pintu dan terkejut melihat Maya yang berantakan, basah dengan keringat, dan wajahnya penuh air mata. Astaga, Maya. Ada apa ini? Bunga kenapa? Bunga, dia kelaparan, Bu. Mertua saya menyembunyikan semua susunya, kata Maya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Tanpa banyak bertanya, Ibu Sinta segera membawa Maya masuk. Ia melihat Bunga yang pucat dan lemah. Ibu Sinta langsung mengambil kaleng susu formula dari dapurnya. Jangan khawatir, Maya. Anakmu akan selamat. Dengan tangan gemetar, Maya menyiapkan susu, lalu memberikan botol itu kepada Bunga. Bunga, yang tadinya hanya terdiam, segera menyedot susu dengan rakus. Maya menangis haru melihat anaknya mulai mendapatkan kembali tenaganya. Terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah menyelamatkan anak saya, ucap Maya, tak henti-hentinya meneteskan air mata. Sudah, jangan pikirkan itu. Sekarang kamu tenang dulu. Ini, pakai telepon saya, hubungi Rian, kata Ibu Sinta sambil memberikan ponselnya. Dengan tangan yang masih bergetar, Maya mendial nomor Rian. Rian segera mengangkatnya. Sayang, ada apa? Kenapa suaramu? Mas Rian cepat pulang. Tangis Maya pecah. Mertua sengaja menyembunyikan semua susu Bunga. Dia ingin anak kita tiada. Aku sudah tidak kuat lagi, Mas. Bunga hampir mati kelaparan. Di seberang sana, Rian terdiam sejenak. Keheningan yang mengerikan. Kemudian, suara Rian terdengar lagi, tapi kali ini penuh dengan amarah yang meletup-letup. Apa? Apa yang Mama lakukan? Baik, sayang. Jangan panik. Aku akan segera pulang. Tunggu aku. Aku akan buat dia kapok dan tidak akan berani berkutik lagi. Telepon ditutup. Maya hanya bisa menatap Bunga yang kini tertidur pulas setelah perutnya terisi. Ia tahu, Rian tidak akan pernah membiarkan ini. Sebuah badai besar akan segera datang. Dan kali ini, Maya tidak sendirian. Suara deru mobil Rian memecah keheningan malam yang mencekam. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, hatinya dipenuhi amarah yang membara dan ketakutan yang luar biasa. Pikiran tentang Bunga yang kelaparan dan Maya yang ketakutan terus berputar di kepalanya. Rian tiba, bukan di rumahnya, melainkan di rumah Ibu Sinta, tetangganya. Ia langsung keluar, berlari menuju pintu. Di sana, Maya segera memeluknya, isak tangisnya pecah. Mas, aku takut sekali, bisik Maya, tubuhnya gemetar. Sudah, sayang, sudah. Aku di sini. Rian membalas pelukan Maya erat, lalu menatap Bunga yang tertidur pulas di ranjang. Wajah Bunga masih terlihat pucat, namun nafasnya sudah teratur. Rian mengusap lembut kepala putrinya, air matanya menetes. Setelah memastikan Maya dan Bunga aman, Rian meminta Ibu Sinta untuk menjaga mereka sejenak. Dengan wajah yang keras dan rahang terkatup rapat, ia kembali ke rumahnya. Ia melangkah masuk, dan di sana, Bu Siti sedang duduk santai di ruang tamu, seolah tidak ada yang terjadi. Rian, kenapa kamu sudah pulang? Bukannya kamu tugas luar kota? Tanya Bu Siti, nada suaranya dibuat-buat ramah. Rian tidak menjawab. Matanya menyala penuh amarah. Ia langsung menuju dapur, membuka lemari, laci, dan semua sudut yang mungkin. Amarahnya memuncak saat ia menemukan semua kaleng susu formula Bunga yang disembunyikan di balik tumpukan kain di dalam lemari paling atas, tempat yang bahkan sulit dijangkau oleh Maya. Dengan tangan gemetar, Rian membawa kaleng-kaleng susu itu ke hadapan Bu Siti. Apa ini, Ma? Suaranya rendah, menusuk. Bu Siti pura-pura terkejut. Oh, itu? Ibu simpan supaya lebih rapi. Rapi? Rapi sampai anakku hampir meninggal kelaparan? Bagaimana Mama bisa setega ini? Hah? Teriak Rian, suaranya meledak. Bu Siti tersentak. Ini adalah kali pertama ia melihat Rian semarah ini. Selama ini, Rian selalu patuh dan penurut. Dia bukan anakku. Dia bukan cucuku. Dia hanya keturunan dari wanita miskin itu. Dia hanya aib keluarga. Bu Siti akhirnya melepaskan semua emosinya. Mama. Dia darah daging Rian. Darah daging Mama juga.
Bagaimana bisa Mama berpikiran sekejam itu? Rian tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Selama ini aku selalu menghormati Mama, selalu menurut. Tapi kali ini, Mama sudah kelewatan. Mama sudah menyakiti istri dan anakku. Hanya karena mereka, kamu berani membentak ibu? Kamu membela mereka? Bu Siti mencoba membalikkan keadaan. Tentu saja aku membela mereka. Mereka keluargaku. Mereka adalah prioritasku. Dan Mama sudah menghancurkan semua kepercayaanku, kata Rian, tatapannya kini kosong. Rian kembali ke kamar, mengambil koper dan memasukkan beberapa pakaiannya dan bunga. Ia juga mengambil pakaian Maya. Saat kembali, Bu Siti menatapnya dengan bingung. Kamu mau kemana? Kamu mau meninggalkan ibu? Tanya Bu Siti, suaranya kini mulai ketakutan. Aku akan pergi. Aku akan membawa Maya dan bunga pergi dari sini. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup di bawah atap yang sama dengan orang yang tega ingin melihat mereka tiada. Jawab Rian tegas. Maaf, Ma. Tapi, Mama sudah keterlaluan. Mama sudah membunuh hati anak Mama sendiri. Bu Siti hanya bisa diam, melihat Rian membawa koper dan pergi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia tidak percaya Rian akan tega meninggalkannya. Ia berpikir Rian akan kembali. Di depan rumah, Maya sudah menunggu di mobil. Rian memasukkan koper, lalu menggendong bunga yang sudah terbangun. Ayo, sayang. Kita pulang, ucap Rian. Kita akan memulai hidup baru, jauh dari sini. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan rumah megah yang kini terasa sepi dan dingin. Bu Siti hanya bisa berdiri di ambang pintu, seorang diri, melihat Rian dan keluarganya pergi. Ia tidak sadar bahwa dengan kepergian itu, ia juga telah kehilangan semua yang ia miliki, anak dan cucunya. Hidup baru Maya, Rian, dan bunga dimulai di sebuah rumah kontrakan yang sederhana, jauh dari kemewahan dan kegelapan rumah Bu Siti. Ukurannya memang tidak seberapa, hanya 2 kamar tidur dan sebuah ruang tengah. Tapi, di sanalah kebahagiaan sejati mereka bersemi. Di rumah ini, tidak ada lagi tatapan tajam, sindiran, atau ketakutan. Yang ada hanya tawa bunga, kehangatan pelukan Rian, dan ketenangan hati Maya. Suatu sore, Rian pulang kerja dan disambut tawa bunga yang sedang merangkak. Rian langsung meletakkan tasnya, berjongkok, dan membuka tangannya lebar-lebar. Bunga dengan riang merangkak ke arahnya, lalu melompat ke pelukan Rian. Maya yang melihat pemandangan itu tersenyum tulus. Ia bersyukur, hidup mereka kini terasa utuh. Mereka tidak kaya, tapi mereka punya segalanya. Mas, makan dulu, ya, ucap Maya lembut, menyajikan masakan sederhana kesukaan Rian. Ya ampun, sayang. Wangi sekali, puji Rian. Aku bahagia sekali. Bisa makan masakan kamu, melihat bunga tumbuh sehat, rasanya seperti mimpi. Maya mengusap pipi Rian. Aku juga, Mas. Rasanya, semua luka yang kemarin itu, seperti sudah terobati. Di sisi lain, di rumah yang megah dan sunyi, Bu Siti duduk seorang diri di meja makan yang besar. Piringnya hanya terisi sedikit, dan makanannya terasa hambar. Ruangan yang dulu penuh dengan obrolan dan tawa, kini hanya diisi oleh gema kesepian. Ia menatap kursi di seberangnya, tempat Rian biasa duduk. Lalu, ia menatap kursi di ujung meja, tempat Maya biasa duduk dengan kepala tertunduk. Kini, semua kosong. Anak kurang ajar. Beraninya dia meninggalkan ibu demi wanita miskin itu. Gerutu Bu Siti, tangannya meremas sendok perak. Ia masih tak percaya Rian benar-benar pergi. Hari-hari Bu Siti dipenuhi dengan rutinitas yang monoton dan menyakitkan. Ia mencoba menelepon teman-temannya. Tapi, tak ada yang mau mengangkat. Bahkan saat ia mencoba menghubungi menantu teman dekatnya, yang selama ini ia bangga-banggakan, suaranya terdengar dingin dan tergesa-gesa. Oh, Ibu Siti, maaf ya, saya lagi sibuk sekali. Nanti saya telepon lagi, ucapnya, lalu telepon dimatikan. Bu Siti akhirnya sadar. Perbuatannya sudah tersebar. Orang-orang mulai menjauhinya. Kebahagiaan dan pujian yang selama ini ia dapatkan dari status sosialnya, kini hilang bersama dengan Rian dan Bunga. Suatu malam, Bu Siti tak bisa tidur.
Ia berjalan ke kamar bunga yang masih kosong. Debu sudah mulai menutupi permukaan ranjang bayi yang mahal itu. Ia melihat boneka beruang yang dulu Rian belikan. Tiba-tiba, ada secuil rasa sesal yang menusuk hatinya. Ia membayangkan, seharusnya ia bisa bermain dengan bunga, menggendongnya, dan melihatnya tumbuh besar. Tapi, keangkuhan dan kebenciannya telah merenggut semua itu. Rasa rindu yang aneh mulai muncul. Ia merindukan kehadiran Rian, bahkan sindiran-sindirannya pada Maya. Ia merindukan suara, tawa, dan kehidupan di rumah ini. Yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu dan kesunyian yang mencekam. Dengan tangan bergetar, Bu Siti mengambil ponselnya dan menelepon Rian. Nada sambung yang berdering terasa seperti pukulan di hatinya. Setelah beberapa detik, Rian akhirnya mengangkat. "Halo," suara Rian terdengar dingin dan jauh. "Rian? Nak, kamu di mana? Ibu merindukanmu." Suara Bu Siti terdengar lirih, nyaris putus asa. "Maaf, Ma. Aku sibuk." "Kami baik-baik saja," jawab Rian singkat. "Kapan kamu pulang? Kapan kamu dan cucu ibu?" "Cukup, Ma," potong Rian. "Mama sudah keterlaluan. Aku sudah bilang, sampai kapanpun aku tidak akan pernah lupa apa yang Mama lakukan pada Maya dan Bunga. Biarkan kami memulai hidup baru kami." Rian menutup telepon. Bu Siti terpaku, ponselnya terjatuh dari tangannya. Ia terisak. Tangisan yang selama ini ia tahan, tangisan yang selama ini ia anggap sebagai tanda kelemahan, kini pecah. Ia sadar, keangkuhan yang selama ini ia miliki telah merenggut kebahagiaan dan keluarganya. Ia memiliki harta, tapi ia kehilangan segalanya. Kesunyian adalah hukuman terberat bagi Bu Siti. Sejak Rian, Maya, dan Bunga pergi, rumah yang megah itu seolah kehilangan jiwanya. Ruangan-ruangan yang luas kini terasa dingin dan hampa. Hari-hari Bu Siti dipenuhi dengan penyesalan, amarah, dan rindu yang semakin menggerogoti. Nafsu makannya hilang, tidurnya tidak nyenyak. Perlahan tapi pasti, tubuhnya yang dulu bugar mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Suatu pagi, Bu Siti bangun dengan kepala pusing yang luar biasa. Pandangannya kabur, tubuhnya terasa berat, dan jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, namun kakinya terasa lemas. Ia menyadari, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ini adalah akibat dari tekanan batin yang ia alami selama ini. Ia berjalan tertatih-tatih menuju telepon di ruang tamu, ingin mencoba menelepon Rian lagi. Tapi, sebelum sampai di sana, pandangannya menggelap. Tubuhnya ambruk, dan ia jatuh tak sadarkan diri di lantai marmer yang dingin. Di rumah sebesar itu, tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Ia tergeletak sendirian, dalam keheningan yang menjadi saksi bisu dari buah keangkuhannya. Syukurlah, ada seorang tetangga yang kebetulan lewat dan melihat pintu rumahnya terbuka sedikit. Tetangga itu, yang merasa curiga, akhirnya memberanikan diri masuk. Betapa terkejutnya ia saat menemukan Bu Siti tergeletak tak berdaya. Tanpa membuang waktu, ia segera menelepon ambulans. Bu Siti terbangun di sebuah ruangan serba putih, dengan aroma disinfektan yang menusuk hidung. Ia berada di kamar rawat inap rumah sakit. Infus terpasang di tangannya, dan suara monitor detak jantung terus berbunyi. Ia sendirian. Tidak ada Rian. Tidak ada Maya. Tidak ada wajah-wajah yang dikenalnya. Selama berhari-hari, Bu Siti menjalani perawatan. Dokter mendiagnosisnya dengan serangan jantung ringan yang dipicu oleh stres dan tekanan darah tinggi. Hari-harinya di rumah sakit terasa begitu menyiksa. Setiap kali pintu kamar terbuka, ia selalu berharap itu adalah Rian. Namun, yang datang hanyalah suster atau dokter. Ia melihat pasien di kamar sebelah dikunjungi oleh anak, menantu, dan cucu mereka. Tawa dan kehangatan keluarga itu menusuk hatinya, mengingatkannya pada Bunga, cucu yang ia tolak kehadirannya. Air matanya menetes, membasahi bantal rumah sakit yang terasa begitu asing. Di tengah kesendirian itu, masalah baru muncul. Sebuah tagihan medis yang jumlahnya fantastis diletakkan di mejanya oleh seorang petugas administrasi. "Maaf, Bu Siti. Kami butuh pembayaran awal untuk melanjutkan perawatan Anda," kata petugas itu dengan nada sopan tapi tegas. Bu Siti terkejut. Ia memang punya banyak uang,
Tapi semua uang itu ada di rekening banknya, dan ia tidak punya kartu ATM di rumah sakit. Ia mencoba menelepon manajer banknya, tapi ponselnya ada di rumah. Ia lalu mencoba menelepon beberapa teman dekatnya, yang selama ini selalu ia banggakan. Namun, tidak ada satupun yang mau mengangkat teleponnya. Ada yang langsung mematikan, ada yang membiarkan berdering sampai habis. Kepala Bu Siti terasa semakin pusing. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Selama ini, ia terbiasa dengan pelayanan prima, prioritas, dan rasa hormat yang datang dari kekayaannya. Tapi di sini, di ranjang rumah sakit yang dingin, semua itu tidak berarti. Uangnya hanya sekumpulan angka di bank, dan ia tidak bisa mengaksesnya. Yang ia butuhkan adalah kehadiran seseorang keluarga, yang bisa mengurus semuanya. Namun, orang yang paling ia butuhkan, Rian, sudah ia usir dengan kata-kata kejamnya. Di sisi lain, Rian dan Maya tidak tahu apa-apa. Mereka sibuk menata kehidupan baru mereka. Rian bekerja keras, dan Maya mengurus Bunga dengan penuh kasih sayang. Bunga tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Suatu sore, Rian melihat Maya tertawa lepas saat Bunga mengoceh. Hatinya begitu damai. Ia tak sedikit pun teringat pada rumah lamanya atau ibunya. Kembali ke rumah sakit, seorang dokter masuk ke kamar Bu Siti. "Ibu Siti, kami sudah mencoba menghubungi keluarga Anda, tapi tidak ada yang bisa dihubungi," kata dokter itu. "Kami mengerti Anda butuh perawatan lanjutan, tapi kami tidak bisa melakukannya tanpa pembayaran. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam, dengan berat hati kami harus merekomendasikan untuk menghentikan perawatan." Kata-kata dokter itu bagaikan petir di siang bolong. Bu Siti terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menatap kosong keluar jendela, di mana matahari mulai terbenam. Ia memiliki harta yang melimpah, tapi ia sekarat sendirian. Kesombongannya telah membuatnya terasing dari semua orang. Dan kini, nyawanya berada di ujung tanduk karena keangkuhan itu. Ia teringat kata-katanya pada Maya, lebih baik dia cepat tiada. Karma seolah datang menjemput, tapi dalam wujud yang jauh lebih menyakitkan. Ia sendiri yang akan tiada. Di rumah sakit, waktu terus berjalan, membawa Bu Siti semakin dekat dengan batas akhir yang telah ditetapkan oleh dokter. Di ranjang rumah sakit yang dingin, ia hanya bisa menatap langit-langit, wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemas tak berdaya. Harga dirinya telah hancur, dan kini, nyawanya terancam karena keangkuhan yang selama ini ia junjung. "Suster, apa keluarga pasien sudah bisa dihubungi?" tanya seorang petugas administrasi rumah sakit. "Maaf, Pak. Sepertinya nomor kontak yang tercantum tidak aktif. Nomor putra pasien juga tidak bisa dihubungi," jawab suster. Petugas administrasi itu menghela napas. Ia meneliti berkas Bu Siti lagi. Di bagian kontak darurat, ia menemukan satu nama yang berbeda, Bapak dan Ibu Hadi, orang tua dari Maya. Dengan harapan tipis, ia mencoba menelepon nomor itu. Di rumah sederhana Rian dan Maya, ponsel Maya berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Maya ragu untuk mengangkatnya, tapi entah kenapa, hatinya mendesak. "Halo, sapa Maya?" "Halo, dengan keluarga dari Ibu Siti?" tanya petugas administrasi di seberang telepon. Jantung Maya serasa berhenti. "Iya, saya menantunya. Ada apa?" Suara petugas itu terdengar serius. "Maaf, Bu, Ibu Siti sedang dirawat di rumah sakit. Kondisinya kritis, dan kami membutuhkan kehadiran keluarga untuk urusan pembayaran." Maya membeku. Seketika, semua kenangan pahit itu kembali, namun juga ada rasa iba yang aneh. Ia mematikan telepon, lalu menceritakan semuanya kepada Rian yang sedang bermain dengan Bunga. "Apa? Mama sakit? Biarkan saja. Itu karma yang harus dia terima." Rian berseru marah. "Aku tidak akan pernah lupa apa yang dia lakukan pada kita. Dia ingin anak kita tiada. Kenapa kita harus peduli, Maya?" "Mas, dia tetap ibu kamu." Suara Maya bergetar. "Aku tahu dia menyakiti kita, Mas. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia meninggal sendirian. Kita bukan orang yang seperti itu." "Aku tidak bisa, Maya. Aku tidak bisa melupakan semuanya semudah itu." Tiba-tiba, telepon Maya kembali berdering. Kali ini,
Nama yang tertera adalah Ayah. Maya mengangkat telepon, tangisnya pecah. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Maya. Maya, Ayah dan Ibu sudah tahu. Kami akan ke sana sekarang juga. Kamu dan Rian tidak usah khawatir. Suara ayah Maya terdengar tenang namun tegas. Kalian tunggu saja di sana. Jangan kemana-mana. Maya dan Rian hanya bisa terdiam, bingung dengan respons orang tua Maya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Keluarlah ayah dan ibu Maya, dengan pakaian yang sangat rapi dan elegan. Mereka melangkah masuk, bukan dengan pakaian sederhana yang biasa mereka kenakan. Ayo, Rian. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga, ucap ayah Maya, suaranya penuh wibawa. Di rumah sakit, Bu Siti hanya bisa terbaring lemas. Ia sudah menyerah. Ia tahu, tidak ada yang akan datang. Ia akan mati sendirian, di ranjang yang asing. Namun, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Di sana, ia melihat Rian, Maya, Bunga, dan orang tua Maya. Kalian kenapa kalian di sini? Bisik Bu Siti, matanya terbelalak. Bu Siti melihat Rian dengan wajah marah, Maya dengan wajah sedih, dan Bunga yang tampak sehat dan ceria. Tapi pandangannya tertuju pada ayah dan ibu Maya. Ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Ayah Maya berjalan ke arah petugas administrasi, lalu menyerahkan sebuah kartu platinum hitam yang terlihat sangat eksklusif. Mohon catat semua biaya perawatannya. Dan tolong, berikan pelayanan terbaik untuk Ibu Siti. Petugas administrasi itu terkejut melihat kartu itu. Ia menatap ayah Maya dengan hormat yang luar biasa. Baik, Tuan. Tapi, maaf, dengan siapa saya berbicara? Ayah Maya tersenyum kecil. Saya Hadi. Saya adalah pemilik dari Hadi Wijaya Group. Seketika, seluruh ruangan hening. Petugas administrasi itu terkejut bukan main. Hadi Wijaya Group adalah salah satu konglomerat terbesar dan paling dihormati di kota itu. Bisnisnya mencakup properti, perbankan, dan manufaktur. Namanya sering disebut di media massa, namun pemiliknya sangat jarang tampil di publik. Ia selalu dikenal dengan kerendahan hatinya. Bu Siti yang mendengar itu, seolah disambar petir. Matanya membulat sempurna. Selama ini, ia telah merendahkan keluarga yang ternyata jauh lebih kaya, jauh lebih dihormati, dan jauh lebih berkuasa daripada keluarganya sendiri. Ia menatap Ibu Maya, yang selama ini ia panggil wanita desa miskin, dan kini ia melihatnya mengenakan gaun mahal yang elegan. Ayah, Ibu, apa maksudnya ini? Rian bertanya, sama terkejutnya. Ayah Maya tersenyum. Rian, maafkan kami. Selama ini, ayah dan ibu memang sengaja memilih hidup sederhana dan menyembunyikan identitas kami. Kami ingin melihat siapa yang bisa menghargai kami, menghargai anak kami, bukan karena harta, melainkan karena ketulusan dan kebaikan hati. Ibu Maya kemudian mendekat ke ranjang Bu Siti, tatapannya tenang. Kami ingin memastikan Maya mendapatkan suami yang tulus mencintainya, dan keluarga yang menghargai dirinya apa adanya. Tapi, kami tidak menyangka, akan menemukan keluarga yang justru menganggap rendah Maya hanya karena status sosial. Bu Siti tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Kata-kata yang selama ini ia lontarkan pada Maya, sindiran tentang kemiskinan, hinaan tentang status, semua itu kini kembali menghantamnya dengan telak. Ia teringat bagaimana ia menyebut Maya, wanita miskin, tidak tahu diri, dan tidak sepadan. Ia teringat bagaimana ia menolak Bunga, cucu dari rahim wanita yang ternyata keturunan dari keluarga paling kaya di kota itu. Aku. Bu Siti hanya bisa terisak. Rasa malu dan penyesalan yang luar biasa kini menenggelamkannya. Ia telah menyakiti orang yang jauh lebih baik, dan yang kini menyelamatkan nyawanya. Rian menatap Maya dengan mata penuh haru dan kekaguman. Selama ini, ia mencintai Maya apa adanya, tapi ia tidak pernah menyangka, di balik kesederhanaan itu, ada sebuah rahasia yang begitu besar. Di kamar yang kini penuh dengan keheningan, Bu Siti hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Kebanggaan, kesombongan, dan keangkuhan yang selama ini ia miliki telah lenyap seketika,
digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Di ranjang rumah sakit yang dingin, Bu Siti hanya bisa terisak. Kepalanya pusing bukan karena penyakit, melainkan karena kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Selama ini, ia hidup dalam delusi, menganggap dirinya paling tinggi dan berkuasa. Ia menghina Maya, ia menolak Bunga, ia menyakiti hati Rian, semua karena ia menganggap mereka tidak sepadan dengan status sosialnya. Namun kini, ia tahu, orang yang ia hina justru adalah keturunan dari keluarga yang jauh lebih kaya dan terpandang daripada dirinya. Kata-kata Maya terngiang di telinganya, "Aku wanita dari keluarga miskin." Lalu, ia teringat wajah ayah dan ibu Maya yang tenang namun penuh wibawa. Mereka bukan orang miskin. Mereka adalah Hadi Wijaya, nama besar yang selama ini hanya ia dengar di media massa. Ayah dan ibu Maya adalah orang kaya sejati yang tidak pernah memamerkan kekayaan mereka. Dan ia, yang hanya memiliki sebagian kecil dari kekayaan mereka, justru bersikap arogan dan kejam. Penyesalan yang luar biasa kini menenggelamkan dirinya, menghancurkan harga diri yang selama ini ia pegang teguh. Rian, Maya, dan kedua orang tua Maya meninggalkan ruangan sejenak, memberikan Bu Siti waktu untuk merenung. Rian, yang tadinya dipenuhi amarah, kini merasa campur aduk. Ia marah, tapi melihat ibunya terpuruk seperti ini, hatinya juga merasa iba. Ayah Maya, dengan bijak, menepuk bahu Rian. "Nak Rian, ayah dan ibu melakukan ini bukan untuk membalas dendam," ucap ayah Maya. "Kami hanya ingin menyelamatkan nyawa, dan menunjukkan bahwa kebaikan hati itu jauh lebih berharga daripada kekayaan." "Ayah, kenapa ayah dan ibu menyembunyikan semuanya?" tanya Rian. "Kami ingin Maya mendapatkan cinta yang tulus. Kami ingin anak kami dihargai karena hatinya, bukan karena hartanya," jawab ibu Maya lembut. "Dan Maya membuktikan itu. Ia berhasil mendapatkanmu, anak baik yang mencintainya dengan tulus." Maya menatap suaminya, air matanya menetes. Ia tidak menyangka, di balik semua cobaan ini, ada skenario besar yang membentuk hidupnya. Ia sangat bersyukur. Ia memiliki Rian, yang mencintainya tanpa syarat. Tak lama, mereka kembali ke kamar rawat inap Bu Siti. Di sana, Bu Siti berusaha bangkit dari ranjangnya. Dengan tubuh yang masih lemas, ia turun dan mencoba berlutut di hadapan Maya. "Ibu jangan, Bu," Maya segera menahan Bu Siti. Namun, Bu Siti bersikeras. Ia berhasil berlutut di lantai, air matanya membanjiri wajahnya yang sudah keriput. Ia menundukkan kepala, memegang tangan Maya yang masih berusaha menahannya. "Maya, maafkan ibu," isaknya, suaranya parau. "Maafkan ibu. Ibu sudah berdosa besar padamu. Ibu sudah merendahkanmu, menghinamu, bahkan tega ingin mencelakai Bunga. Maafkan ibu, nak. Ibu benar-benar menyesal." "Ibu bangun, Bu. Tolong," kata Maya, ia ikut meneteskan air mata. "Saya sudah memaafkan, Bu. Saya sudah memaafkan semuanya." Bu Siti menggeleng, tangisnya semakin kencang. "Tidak. Kamu tidak bisa memaafkan ibu semudah itu. Ibu sudah kejam sekali padamu. Ibu ini orang bodoh. Ibu bangga dengan harta yang tidak seberapa, padahal kamu jauh di atas ibu. Hati ibu jauh lebih berharga dari segalanya," bisik Maya, lalu ia memeluk Bu Siti erat. Maya tidak peduli lagi dengan status sosial, harta, atau kekayaan. Yang ia lihat hanyalah seorang wanita tua yang kesepian dan penuh penyesalan. Di saat itulah, Rian juga ikut memeluk ibunya. Isak tangisnya pecah. Di dalam kamar itu, semua luka perlahan mulai terobati oleh sebuah kata yang paling tulus. Pengampunan. Bu Siti, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan ketulusan yang sesungguhnya. Setelah Bu Siti pulih, ia tidak lagi menjadi Bu Siti yang angkuh dan sombong. Ia benar-benar kapok. Ia meminta maaf kepada semua temannya, meminta maaf kepada Rian, dan yang paling penting, meminta maaf kepada Maya. Bu Siti bahkan menolak untuk kembali ke rumahnya yang besar. Ia ingin tinggal di rumah sederhana Maya dan Rian. "Ibu ingin belajar dari kalian," ucap Bu Siti suatu hari. "Ibu ingin belajar bagaimana rasanya hidup sederhana dan bahagia. Ibu ingin menebus semua dosa-dosa ibu." Kehidupan baru pun dimulai. Bu Siti tidak lagi memandang rendah Maya.
Ia kini menjadi nenek yang sangat menyayangi Bunga. Ia membantu Maya memasak, membersihkan rumah, dan mengurus cucunya. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau status sosial. Yang ia pedulikan hanyalah tawa Bunga, senyum Maya, dan kehadiran Rian. Suatu sore, saat ia sedang bermain dengan Bunga di teras, ia teringat lagi pada masa lalu. Bagaimana ia dulu begitu angkuh dan sombong. Bagaimana ia tega menyembunyikan susu Bunga. Ia meneteskan air mata, tapi kali ini, air mata itu adalah air mata syukur dan penyesalan. Ia memeluk Bunga erat, lalu menatap Maya yang sedang menyapu. "Maafkan ibu ya, nak. Ibu berjanji, ibu tidak akan pernah lagi menyakiti hatimu," bisiknya. Maya tersenyum. "Semuanya sudah lewat, Bu. Yang penting, sekarang kita bisa hidup bahagia bersama." Akhir dari kisah ini bukanlah tentang harta yang terungkap, melainkan tentang hati yang terbuka. Bu Siti menyadari, kekayaan terbesar bukanlah harta yang ia miliki, melainkan keluarga yang ia miliki. Dan pengampunan adalah satu-satunya kunci untuk membuka pintu kebahagiaan itu. Kini, setiap kali ia melihat Bunga, ia tidak lagi melihat keturunan dari rahim wanita miskin. Ia melihat keturunan dari rahim wanita terkuat dan berhati paling mulia yang pernah ia temui. Dan ia, yang tadinya ingin melihat Bunga tiada, kini tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Kisah ini berakhir, tapi pelajaran hidupnya akan terus ada. Nah, itu dia akhir dari kisah Ibu Siti, Maya, dan Rian. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar hati yang kita punya. Harta bisa habis, status bisa hilang, tapi ketulusan dan kebaikan hati akan abadi. Pada akhirnya, keangkuhan Ibu Siti runtuh bukan karena kekuatan Maya, melainkan karena kebaikan hati Maya yang tak terbatas. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya pengampunan, dan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran apa yang paling kalian ambil dari kisah ini? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Cerita Momo, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.